Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kasus PKRT, yaitu jarum suntik dan infus bekas diduga diedarkan di Bali. Berikut adalah nama anggota kelompok, yaitu Della Octiva dengan NIM 2211050002, Neha Amrita Aurora dengan NIM 2211050011, Laili Himatul Aziza dengan NIM 2211050012, Retno Ulfia Soliha dengan NIM 2211050026, dan Istian Nur Aziza dengan NIM 2211050025. Untuk kasusnya, penyalahgunaan penggunaan alat kesehatan dengan menjual kembali alat kesehatan yang telah dipakai atau bekas ke rumah sakit dan apotek di Bali. Kemudian selanjutnya yaitu kata kunci. Yang pertama, rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis dan perawatan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, baik rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang perawatan, ruang gawat darurat, ruang operasi, laboratorium, dan apotek. Kemudian yang kedua yaitu apotek adalah tempat atau fasilitas yang menyediakan obat-obatan, peralatan medis, dan produk kesehatan lainnya untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. PKRT merujuk pada berbagai produk atau peralatan kesehatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan di rumah. Ini termasuk produk-produk seperti obat-obatan bebas, peralatan medis dasar misalnya termometer dan tensimeter, produk kebersihan seperti sabun dan antiseptik. Kemudian bahan makanan yang mendukung kesehatan. Penyelesaian dari kasus di atas yaitu dari kasus di atas adanya pelanggaran terhadap Permenkes nomor 1191 tahun 2010 tentang izin PAK atau penyalur alat kesehatan yang terdapat pada pasal 9 tentang perizinan bahwa setiap PAK, cabang PAK, dan toko obat alat kesehatan wajib memiliki izin dari Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. PAK seharusnya memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan sehingga pengadaan alat kesehatan dan PKRT jelas dan sesuai dengan CDAKB atau cara distribusi alat kesehatan yang baik dan benar. Rumah sakit dan apotek tersebut juga telah melanggar pasal 39 Permenkes nomor 1189 tahun 2010 tentang alat kesehatan dan atau PKRT yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Dari kasus di atas, rumah sakit yang menjual alat kesehatan bekas tidak mempertimbangkan aspek kesehatan manusia yang akan menggunakan kembali alat kesehatan tersebut karena alat kesehatan tersebut telah digunakan pada pasien yang kategorinya tidak sehat dan akan digunakan kembali oleh orang lain yang dikategorikan sehat sehingga kemungkinan adanya penyebaran penyakit dan infeksi yang mewabah. Berikutnya kita masuk ke dalam peta konsep. Nah, pada peta konsep yang pertama yaitu penggunaan alat kesehatan dengan menjual kembali alat kesehatan yang sudah pernah dipakai ataupun alat kesehatan bekas kepada rumah sakit ataupun kepada apotek. Nah, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pasal 39 Permenkes 1189 tahun 2010 tentang alat kesehatan dan PKRT. Hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Permenkes 1191 tahun 2010 tentang izin PAK atau penyaluran alat kesehatan, di mana terdapat sanksi dari kedua pelanggaran tersebut, yaitu yang pertama diberikan sanksi peringatan tertulis, kemudian yang kedua yaitu pembekuan izin usaha ataupun izin sementara waktu dibekukan. Yang ketiga yaitu pencabutan izin usaha jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat ataupun terus-menerus. Kesimpulan dari kasus tersebut yakni
rumah sakit dan apotek yang telah melanggar Pasal 39 Permenkes tahun 2010 tentang alat kesehatan dan alat PKRT, yakni menjual alat kesehatan bekas dan tidak mempertimbangkan aspek kesehatan manusia yang akan menggunakan kembali alat kesehatan tersebut. Sanksi yang akan didapatkan berupa pencabutan izin yang sesuai dengan Pasal 17 Permenkes tahun 2010. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.